Shalom. Oke. Saya diberikan judul yang luar biasa. Namanya Hati Bapa. Itu tema bulanan katanya ya. Oke. Kalau kita mengerti isi hati Bapa kita akan hidup pasti tidak stres. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak tahu isi hati Bapaknya dan akhirnya bahkan bertanya-tanya dan bahkan mengira-ngira dan akhirnya hidupnya karena tidak tahu isi hati Bapaknya, akhirnya walaupun disebut orang Kristen, walaupun dia menyebut dirinya orang Kristen, dia depresi akhirnya. Oke. Kita belajar ya, kita belajar pelan-pelan ya. Coba lihat. Kita buka sama-sama di Keluaran pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-30. Di sini ada sebuah pengertian bahwa dulu itu manusia dengan Tuhan dipisahkan sama yang namanya tabir. Tabir itu kalau sekarang bahasa sekarangnya horden lah gitu ya. Ada horden gitu. Sebuah horden itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Dan itu diletakkan di dalam tabernakelnya Musa, kemah suci disebutnya. Kemudian ada bait Allah 1 dan 2. Salomo yang dirikan, yang kedua didirikan sama Zerubabel. Kemudian direnovasi sama Herodes. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah pengertian bahwa Tuhan itu terpisah dari manusia. Seringkali tanpa kita sadar, pengajaran ini mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu, seringkali diajarkan bertahun-tahun dalam hidup kita, khususnya di dalam ranahnya agama Kristen, kita akhirnya tidak paham, tidak mengerti isi hati Bapa kita. Karena kita terjebak di dalam ranah agama. Oke? Semua agama, ya perhatikan ini baik-baik, semua agama diciptakan sama manusia untuk datang kepada Tuhan. Jadi di dalam semua agama itu pasti ada organisasinya, ada tata caranya, yang kita sebut ibadah. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, dengan upaya-upaya kita. Itu sebabnya ketika kita terjebak di situ, kita akhirnya tertutup pikiran kita dan kita nggak pernah kenal hati Bapa. Dan percuma akhirnya dikasih tahu begini, ayo Bapak Ibu ya, Tuhan mengasihi kita. Kita cuma denger itu udah keseringan, kita udahlah saya udah tahu lah. Tapi kita nggak ngalamin akhirnya. Karena sekali lagi terjebak di dalam ranah agama. Termasuk agama Kristen itu juga begitu. Jadi saya selalu ingatkan jemaat begini, hormati agama Kristen, hormati sinode, denominasi, bahkan hormati tata ibadah. Karena semua gereja punya tata ibadah masing-masing. Tapi jangan pernah dikultuskan. Jangan disembah-sembah yang itunya. Yang harus dikejar, yang harus dicari, yang harus dialami dan dinikmati, bahkan hidupnya harus punya pengalaman dengan pribadi itu adalah Yesus. Kalau kita terjebak di dalam upaya-upaya kita akhirnya tidak akan ngerti hati Bapa. Nah, kalau kita ngerti ini, kita tarik lebih dalam lagi, kita akan mulai mengerti bahwa dahulu di perjanjian lama semuanya serba fisik. Yang sakral itu bait Allah, yang sakral pengorbanan, yang sakral hari sabatnya, di mana ada tata-tata ibadah dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa berbeda. Tiba-tiba di Matius 12 dia bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, melebihi bait Allah apa? Mereka lagi lihat bait Allah kedua yang segitu besarnya. Mereka berpikir begini, lebih besar dari ini gitu. Bukan itu maksudnya ternyata. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang tadinya dalam bentuk fisik, sekarang dimasukin ke sini sama Yesus. Jadi berarti apa? Gerejanya adalah kita. Ini apa? Gedung gerejanya. Kalau kita hidup di perjanjian lama, oh ini adalah tempat yang paling sakral.
Sekarang udah berbeda. Sekarang Yesusnya hidup bukan di dalam gedungnya lagi, tetapi di dalam kita. Dulu di perjanjian lama dikatakan roh Tuhan berkuasa di atas dia, di atas orang itu. Hari ini roh Tuhan berkuasa di dalam kita. Bahkan Roma 8 mengatakan begini, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Berarti kan dahsyat. Semua orang percaya. Nah ketika kita ngerti ini, kita akan makin paham lagi. Oh iya ya, berarti waktu tahun 2020, waktu orang-orang bilang gereja ditutup, ternyata bukan gerejanya ya, gedungnya yang ditutup. Gerejanya tetap buka kan, gerejanya kita. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, kalau gerejanya saya berarti nanti kalau ada doa berkat di tempat ini setelah disampaikan, saya nggak akan pernah lagi punya istilah begini, aku udah ibadah tadi. Karena ibadah tidak akan pernah berhenti dalam hidup saya. Cuman tempatnya aja beda-beda. Kan saya gerejanya. Jadi waktu doa berkat disampaikan di tempat ini, saya keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus. Kan gerejanya saya. Kan saya adalah bait Roh Kudus. Ketika saya menginjakan kaki nanti siang di tempat makan misalnya, saya pergi ke mall sama teman-teman saya habis ibadah misalnya, habis ibadah di sini ya. Saya akan bilang apa? Oh tempat ini berubah jadi tempat ibadah. Ketika saya masuk ke dalam mall, satpamnya bukain pintu, semua orang gak ada yang pernah nyapa satpam. Saya akan nyapa, terima kasih ya mas. Itu ibadah. Saya keluar dari toilet, ada pembersih toilet, orang gak ada yang pernah nyapa dia. Makasih ya mbak, makasih ya mas, toiletnya bersih deh gitu. Itu ibadah. Saya makan di restoran, saya kasih tip sama orangnya. Dia berbuat salah, saya tetap berbaik hati. Gak apa-apa mbak, mungkin lagi bad day kali hari itu, gak apa-apa, it's okay. Saya gak akan marah-marah sama dia. Saya tegur dia dengan baik. Semuanya itu ibadah. Saya masuk ke dalam rumah saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Saya mengasihi suami, istri, orang tua, anak, siapapun yang saya tinggal bersamanya. Itu sebabnya saya akan mengerti bahwa saya ini adalah garam dan terang. Kalau saya garam dan terang berarti saya harus menjadi orang yang tepat bagi orang di sekeliling saya. Bukan menuntut mereka jadi orang yang tepat bagi saya. Oh langsung berubah hidup kita. Saya bangun pagi, saya mau jadi kado bagi orang lain. Dan tiap hari begitu. Percuma ya, kita bilang kita orang Kristen, kita pulang ke rumah semua masuk kamar karena gak mau ketemu sama kita. Garam, salah satu fungsi daripada garam adalah orang yang memiliki prinsip garam itu adalah sesuatu yang buat orang nagih. Coba makan keripik asin, pasti nagih kan? Aduh gak bisa stop nih. Asin tuh buat nagih. Jadi harusnya kalau kita pulang ke rumah semua keluar dari kamar, hai halo gitu, bukan masuk kamar semua. Ih pulang, dia pulang. Iya aku takut, dia pulang. Sampai saya pernah dengar satu hari ada seorang anak yang bilang, saya kalau ketemu mama saya pak, ngeri pak. Kayak nenek sihir pak. Kenapa sih kalau ngomong kayak begitu? Marah-marah melulu pak. Saya percaya kalau kita ngerti prinsip ini, kita akan ngerti hati Bapa. Sekarang ya, pengorbanan kita buat Tuhan percuma tanpa disertai sama ketaatan. Dimasukin ke sini sama Yesus. Semuanya dimasukin sini. Sabat. Dia buat mujizat di hari Sabat. Disengajain sama Yesus. Jadi prinsipnya Sabat apa? Pikiran dan hati masuk ke dalam perhentian Tuhan. Pikiran dan hati masuk ke dalam damainya Tuhan. Itu Sabat. Kita berpikirnya apa? Hari Sabat berarti hari Minggu. Bukan. Kita berpikir bahwa hari Sabat hari Minggu, hari ke gereja. Itu salah satunya. Tapi percuma datang ke dalam tempat ibadah kalau kita di dalam hati sini nggak mengalami yang namanya hati Bapa. Percuma kan akhirnya. Itu arti Sabat yang sebenarnya. Saya beberapa bulan, tahun lalu. Saya di kota Nazaret, sedih saya. Tiba-tiba teman saya bilang gini, tuh lihat tuh orang Yahudi keluar dari rumahnya, nyari-nyari temennya, buat apaan? Untuk nyalain AC. Emang kenapa dia gak mau nyalain sendiri? Kan hari Sabat. Jadi mencet remote aja gak mau. Kan hari Sabat harus temen yang pencetin remote untuk nyalain AC-nya. Ih, gak enak banget sih hidupnya. Iya, terjebak di dalam apa? Ranah agama. Semua agama adalah upaya manusia datang kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang datang dari sorga menghampiri manusia hanya Yesus. Itu sebabnya kekristenan adalah sebuah hubungan, bukan agama.
Makanya saya selalu katakan hormati agama Kristen. Itu ciptaan manusia. Hormati tata ibadah itu juga diatur sama manusia. Tata ibadah kan berbeda-beda setiap gereja. Jangan dicibir-cibir juga. Ih, gereja kamu gak tepuk tangan ya? Ih, kering berarti dong gitu. Gereja yang gak tepuk tangan mencibir kita. Tepuk tangan ya? Ih, gak mau hormati hadirat Tuhan. Gereja rame banget gitu. Gak ada habisnya akhirnya. Saya 25 tahun pelayanan mimbar. Saya udah ngelihat blunder terjadi di atas ini. Banyak. Karena apa? Dikaryakan sama manusia. Kadang-kadang pasti ada salahnya juga. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, habis saya khotbah, dia bilang gini, dia berdoa, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Terus dia diem. Oh maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan. Salah ngucap. Untung ketemu saya orang suka bercanda. Emangnya gue Salomo istrinya banyak. Udah gitu ada lagi WL, kasihan banget. Tuhan hari ini kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Aduh. Itu di awal ibadah loh. Terus kan jemaat pada begini kan, pada tutup mulut gak mau ketawa kan. Tiba-tiba ada yang berteriak di belakang. Jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Wah udah habis. Ketawa semuanya. Itu dari awal sampai akhir dia gak bisa pimpin dengan benar. Karena salah ngucap. Kasihan gak? Kasihan lah. Blunder lah terjadi di sini. Jangan dikultuskan, kejar Yesusnya. Itu sebabnya di Keluaran 26 ayat 30 dikatakan begini. Kemudian haruslah, nih ada kata harus loh. Haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Kemah suci itu tempat hadiratnya Tuhan di situ karena Tuhan belum ada di dalam sininya mereka. Jadi mereka harus punya mediator untuk datang kepada Tuhan. Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat apa? Tabir. Ini kata tabir, kata pemisah pertama yang keluar di perjanjian lama di sini nih. Kalimat ini. Kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Upaya manusia. Ada kata harus berulang kali. Keluarlah ayat 32. Keluar lagi kata ini. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas dan dengan apa kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ribet nggak? Bingung kan bacanya, jelimet kan? Keluar lagi ayat 33. Makin jelimet. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tuhan dipisahkan dari manusia dengan tabir. Kenapa? Waktu kemah suci dibangun pertama kali, Tuhan mengatakan begini kepada Musa bahwa setiap tahun manusia karena sudah dipisahkan dari Tuhan karena dosa di awal, manusia harus diperdamaikan dengan Tuhan. Diperdamaikannya bagaimana caranya? Makanya namanya hari pendamaian. Hari pendamaian tuh ngapain sih? Imam besar, waktu saat itu namanya Harun, dia harus masuk dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Nah tabir ini ada antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang maha kudus orang gak boleh masuk, jemaat gak boleh masuk. Yang hanya boleh masuk hanya mediator antara Tuhan dengan manusia, yaitu siapa? Imam besar. Bawa darah hewan. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Saya gak akan bahas itu, makin jelimet nanti. Terus kemudian dia setelah dia ambil darah hewan, dia masuk ke dalam, dia percikan tuh darah hewannya di atas tabut perjanjian. Terus hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan melihat manusia, melihat imam besar dari kacamata hukum Taurat. Kalau imam besarnya nggak kudus, mati dia. Jadi di hari pendamaian yang terjadi sekali setahun, itu pasti sehari sebelumnya kalau saat itu udah ada tumpengan, mungkin si imam besar Harun di rumahnya udah ada tumpengan. Sama keluarga besarnya, sama teman-temannya. Kenapa? Ada kemungkinan besok dia mati. Dia pesta, dia bilang gini, tolong doain ya, gue deg-degan nih besok nih. Kenapa? Besok hari pendamaian. Oh gitu. Karena hari pendamaian dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Dia memperdamaikan Tuhan dengan manusia ketika hadirat Tuhan turun. Hari itu manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Mediatornya imam besar ini. Tahun depan dilakukan lagi sekali lagi. Terus begitu, gak ada habisnya. Kemudian Tuhan berkenan lagi sama manusia.
Bisa bayangkan yang terjadi di perjanjian baru, kata tabir pertama kali yang keluar, itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yang terjadi adalah, coba lihat Matius pasal yang ke-27, ayat 50 dan 51. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Tabirnya yang tadinya pemisah antara manusia dengan Tuhan, yang terjadi ketika dia menyerahkan nyawanya, yang terjadi pertama kali adalah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dengan kata lain, ketika dia selesaikan karya di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Nggak dipisahkan lagi sama horden. Seringkali yang dilakukan sama manusia, tabirnya, hordennya dijahit lagi sama manusia. Kita masih berpikir Tuhan berseberangan sama saya. Itu sebabnya kita nggak ngerti hati Tuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua di sini. Ya, ada bapak-bapak juga kan ya. Oke. Setelah dia katakan selesai di kayu salib, hari ini kita anak-anak Tuhan, kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Jadi berarti saya hari ini hidup taat karena saya sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Tuhan selalu menyatu karena kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-6, lihat ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, ini luar biasa ayat ini. Perhatikan ini. Kita selama hidup pasti punya pengharapan toh. Pengharapan kita kepada siapa sih? Kepada siapa kita berharap sih? Setiap hari kan pasti kita punya harapan sampai kita menutupkan mata di dunia ini. Perhatikan ini, pengharapan itu, pengharapan kita, tiap hari kita punya pengharapan akan banyak hal, adalah sauh yang kuat, adalah jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Meneduhkan jiwa kita. Kenapa? Karena pengharapan kita itu dilabuhkan, dilempar jangkar itu, sampai ke belakang tabir. Karena tabirnya udah kebelah. Udah gak ada lagi pemisah. Berarti harapan saya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi saya. Dan perhatikan di kalimat ini ada kata telah. Gak pernah ditulis kata harus. Dulu harus kamu begini ya, kamu harus begini. Itu agamawi. Hari ini kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus katakan, itu semuanya harapanmu telah aku ambil dan aku tancepin nih di sorga. Melewati tabir yang tadinya memisahkan engkau dengan Tuhan. Dan perhatikan ayat yang ke-20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk. Yesus yang masuk. Yesus yang masuk melewati tabir yang terbelah dua itu, dia masuk ke hadirat Bapa di sorga. Dia bawa tuh harapan kita, dan dikatakan di situ dikatakan dia masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hari ini kita punya imam besar agung. Namanya Yesus. Dia melakukan pengorbanan di kayu salib sekali dan untuk selamanya. Untuk kita. Dan kata perintis di situ adalah kata yang artinya prodromos. Prodromos itu artinya adalah orang yang masuk lari ke dalam kota dan dia teriak begini. Woi, sebentar lagi ada orang penting, ada raja, ada orang VIP mau lewat. Apa yang terjadi? Rakyat turun ke pinggir jalan. Karena sebentar lagi ada orang penting mau lewat. Terus rajanya lewat. Wah, rajanya lewat. Terus semua masyarakat mengelulukan dia. Woi gitu. Gara-gara ada perintis yang masuk ke dalam kota dan berteriak. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus adalah perintis kita. Prodromos. Itu maksudnya apa sih? Dia yang bawa harapan kita. Dia masuk ke dalam tahta Bapa di sorga. Karena karyanya udah selesai di kayu salib. Tabirnya terbelah dua. Dia masuk sebagai perintis. Seolah-olah dia berteriak di sorga. Sebentar lagi ada orang penting mau masuk ke dalam hadirat Bapa di sorga. Siapa orang penting itu? Kita semuanya. Kebalik. Dalam kerajaan di dunia, rakyat dan prajurit mati membela rajanya.
Makanya kalau main catur rajanya terakhir tuh. Rajanya paling dijaga. Di dalam kerajaan sorga, rajanya mati bagi kita. Rajanya yang memberikan hidupnya bagi kita. Di dalam kerajaan sorga bahkan Yesus dikatakan dia adalah perintisnya. Dia yang masuk ke dalam pelataran sorga, dia yang teriak sebentar lagi ada orang penting mau datang. Sorga menyambut kita. Itu sebabnya di Ibrani 4 dikatakan dengan keberanian engkau masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Itu hati Bapa. Kalau kita nggak pernah paham bahwa dia mengasihi kita, dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak pernah sedetik pun menuduh kita, kita nggak akan pernah ngerti hati dia. Itu sebabnya banyak orang bilang gini kan sama saya, Pak saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab? Ikut Tuhan pakai formula akhirnya. Ikut Tuhan dengan ranah agama, dengan upaya-upayanya dia. Harus begini, harus begini, harus begini. Seperti zaman dulu. Akhirnya gak pernah ngalamin Tuhan. Beda sama seorang teman saya yang udah kanker stadium 4. Ngomong begini sama saya. Bill, Tuhan baik banget Bill. Setiap hari aku ngalamin Tuhan Bill. Luar biasa dia Bill. Ngomongnya gitu. Gak pakai formula datang ke Tuhan. Bill, kan kamu udah pernah bilang ya Bill bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang. Aku berarti udah menang ya Bill. Aku berarti hari ini aku gak pernah lagi mau minta-minta kesembuhan. Karena aku sudah terima kesembuhan. Di dalam doaku Bill, aku selalu bilang Tuhan terima kasih aku sudah terima kesembuhan. Walaupun aku belum lihat. Karena kan udah selesai ya Bill di kayu salib. Ih aku makin ngerti, hatiku makin teduh loh Bill. Aku seneng banget ngalamin Tuhan tiap hari. Dan selagi ada hari esok pasti ada pengharapan bersama Yesus. Amin. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia. Dia sudah sembuh total. Gak kelihatan seperti orang cancer. Ngalami Yesus. Ironisnya tuh gini loh. Orang Kristen tapi hidupnya gak ngalami Tuhan. Hidupnya stres. Makanya orang yang ngalami Yesus, yang ngerti hati Bapa, walaupun ada masalah, tersenyum dia. Tuhan baik Pak, Tuhan luar biasa Pak, gak pakai formula. Gak pakai tata cara, harus gini, harus gini, harus gini. Pusing sendiri akhirnya. Di perjanjian lama, waktu Musa mendekati semak belukar yang ada api. Ya, saya gak punya waktu untuk bahas detail itu sebenarnya. Tuhan bilang begini, Musa, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena ini tanah kudus. Manusia dipisahkan dari Tuhan. Hari ini, Yesus katakan apa? Marta, Marta, kenapa engkau khawatir dengan banyak hal? Kenapa engkau enggak seperti saudarimu Maria duduk di kakiku dan dengar suaraku? Hari ini dia panggil nama kita semuanya. Dan dia katakan, kenapa kau enggak mendekat kepadaku? Kenapa kamu jauh-jauh sini dong? Gak pernah sedetik pun aku tinggalkanmu. Tapi aku gak layak Tuhan, aku banyak salahnya Tuhan. Aku tahu kamu banyak salahnya. Tapi kamu anakku. Waktu kamu terima aku sebagai juru selamat, kamu dimeteraikan jadi anak, ahli waris sama orang yang punya hak penuh atas semua janjiku. Aku gak pernah sedetik pun ninggalinmu. Itu sebabnya kalau kita mengerti ini dengan benar, kita nggak akan mengkultuskan hamba Tuhan. Karena kita berpikir gini, orang yang berdiri di sini, di mimbar sini nih, berarti orang-orang itu orang-orang yang lebih dekat ke Tuhan daripada saya. Karena yang kita lihat ya, yang di mimbar nih, di mimbar daerah sini nih, oh itu berarti ya kalau berdiri di atas mimbar, itu berarti orang itu makin dekat ke Tuhan. Enak aja. Ada kemungkinan besar yang lebih dekat sama Tuhan yang lagi duduk di situ. Yang berdiri di sini dosanya belum ketahuan aja. Nggak bisa, makanya jangan kultuskan hamba Tuhan, jangan dikit-dikit gini. Pak, doain Pak, doain apa? Anak saya mau kuliah Pak, tolong doain. Pak tolong doain Pak, kenapa anak saya pun udah dapat jodoh Pak, doain Pak. Berapa minggu lalu di mall, Pak tolong doain saya Pak, aduh saya udah cari Pak Billy, aduh puji Tuhan ketemu Pak, doain apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak deh gitu. Lama-lama gue charge ya, udah kayak dukun tuh gak rasanya. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Saya gak salahkan orang minta doa ya. Orang tuh patut saling mendoakan, apalagi kalau kita lemah patut mendoakan. Cuman aktifkan imannya dong. Itu sama aja seperti adik saya Jesse datang ke saya ngomong gini, Bill bilangin sama papa mama dong, gue pengen banget makan roti, tolong beliin dong, tolong bilangin sama mereka. Saya kan ngomong apa ke dia? Lu ngomong kayak sendiri, lu kan anaknya. Enggak lu kan lebih deket. Lu kan favoritnya dia misalnya.
Nggak ada favorit-favoritan. Nggak ada. Kita semuanya adalah kakak beradik di dalam keluarga besar Allah. Jadi ayo dong aktifkan imannya. Semua daripada kita sudah diberikan roh Tuhan yang membangkitkan Kristus ada di dalam kita. Kan dahsyat. Dikit-dikit, doain dong Pak. Supaya dagangan laku Pak, doain. Kayak dukun tuh rasanya. Ampun deh. Sekali lagi ya, saling mendoakan gak apa-apa. Apalagi kalau saya waktu lagi sakit juga butuh didoakan kok. Gak apa-apa. Tapi ayo aktifkan imannya. Kalau enggak pernah ngalamin Tuhan. Kenapa sih orang suka begitu? Karena dia ngerasa gak layak, tau gak? Bapak kan didengar Tuhan, saya mah gak bisa Pak. Banyak salahnya Pak, gak didengar Tuhan ntar doa saya. Tiap hari ya iblis menuduh, membohongi, mematahkan semangat, mencobai kita. Tiap hari iblis gak ada tanggal merah. Iblis gak lebaran, iblis gak natalan. Gak ada tanggal merah. Tiap hari itu dilakukan itu. Rugi makanya. Ya, makanya kalau kita ngerti ini, kita akhirnya bangun pagi, kita bisa jadi orang yang tepat. Sekarang saya mau kasih pengertian ini sebagai penutup ya. Seringkali dari atas mimbar didengungkan begini, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita gini, amin. Terus kita bingung, berikan terbaik itu apa ya? Datang ibadah, ikut pujian penyembahan, dengerin khotbah, kasih persembahan, pulang dengar doa berkat, oh berarti saya udah berikan yang terbaik. Karena tadi saya manis, saya gak main HP di gereja. Walaupun tadi susah juga sih ya waktu disuruh buka Alkitab, karena kan sekarang Alkitab di HP ya. Alkitab kita di HP itu banyak saingannya loh. Kalau dulu kalau buku dibuka nggak ada saingannya. Kalau sekarang buka, ayo buka Alkitab, pas buka gini notifikasi, ting, siapa nih WhatsApp ya? Ting, 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 ya. Tadi ayatnya di mana ya gitu. Karena kita lupa, kita baca WhatsApp justru. Ini di sini agak teduh ya. Biasanya nih kalau kaum ibu ya, biasanya saya udah kasih tahu di awal. Karena saya udah pengalaman dengan banyak ibu-ibu. Di sini rupanya agak beda ya. Biasanya saya selalu bilang gini di awal, tadi saya lupa aja. Ibu-ibu, tolong di silent HP-nya gitu. Biasanya saya ngomong gitu. Tadi saya lupa aja. Tapi kayaknya semua udah silent ya. Karena gini. Ibu-ibu itu kadang-kadang suka nggak ngerti cara silent HP. Betul ya? Betul ya? Saya pernah loh ya, ibu-ibu nih, kaum ibu ya. Duduknya semua duduk di depan loh. Yang kejadian-kejadian ini semua duduk di depan. Duduknya di situ, saya nggak pernah lupa tuh. Tiba-tiba HP-nya nyala. Ibu-ibu ya kan kadang-kadang nggak tahu juga tuh cara pelanin ringtone ya nggak? Itu di dalam tas bunyinya keras banget loh. Jadi pas dikeluarin dari dalam tas, wah makin keras, makin keras. Dia bingung dong. Ini semuanya terjadi tengah-tengah khotbah ya. Dia bingung matiin ini gimana? Mental lo handphonenya ke belakang. Kena kepala temennya di belakang sampai wah marah-marahan tau nggak? Ada satu kali lagi. Duduk di depan sih. Kalau yang ini sebelah sini nih. Dia mau matiin HP bingung. Ada 5 temannya dia, ibu-ibu datang ke dia semuanya mau mencet nggak tahu loh mencet di mana. Kan banyak ibu-ibu kan gaptek juga ya, kasihan juga kan yang udah tua-tua gitu ya. Bingung. Sampai orang multimedia lari dari belakang, woi lari. Gini loh tante, tek langsung mati. Kalau ini paling parah. Ini semua tengah-tengah khotbah. Duduknya di situ juga. Tiba-tiba dia teleponnya bunyi, diangkat sama dia. Orang Manado pula sama kayak saya kan. Iyo, ini lagi dengar khotbah, karena jangan telepon dulu. Ini Pak Billy lagi khotbah ini. Sudahlah nanti telepon lagi. Sudah, ini nanti Jo, nanti. Ditaruh teleponnya. Iya terusin Pak Pendeta, terusin. Karena waktu diangkat telepon kan saya diem. Kan dia ngomongnya keras banget. Sampai saya sempat bilang, tante kalau dia nanyain saya bilang saya lagi sibuk ya tante lagi khotbah. Terus dia tahu loh saya berhenti kan. Terusin Pak Pendeta, ayo terusin. Ini ganggu aja. HP-nya gak dimatiin. Itu udah biasa lah ya. Jadi kalau kita mengerti ya, kita paham. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu betul-betul tidak berseberangan sama kita. Kita akan sanggup memberikan yang terbaik. Jadi gini, saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak pernah ngalamin yang terbaik dari Tuhan, gitu loh. Kalau saya nggak tahu isi hati Tuhan bahwa Dia sangat baik sama saya cuman klise aja tuh, cuman dengar aja setiap minggu dibilang Tuhan baik kita amin, Tuhan baik kita amin, kita nggak pernah ngalamin. Kita cuman amin aja. Kita nggak paham isi hatinya Dia.
Karena kita nggak ngerti. Kita terjebak di dalam ranah-ranah ibadah-ibadah, terus kita bingung gitu. Jadi gini ya, saya mau tutup sama ini. Kalau kita ngerti itu, kita akan ngerti kita bisa berikan yang terbaik kepada orang lain. Beberapa bulan lalu, ya, saya selalu bilang gini sama anak saya Keaton, ya. Saya bilang gini, Dek, dia anak kedua saya, dia masih duduk di bangku SMA. Dek, kamu kalau diantar ke sekolah, kalau buka pintu mobil, hati-hati ya Dek, karena di Jakarta ini, di Jabodetabek ada 18 juta motor. Saya kalau ngobrol sama teman-teman saya di Polda ya, mereka bilang, Pak, tiap hari tuh 5-10 orang meninggal loh di jalanan. Karena motor di Jakarta ini selalu belok dulu baru lihat. Kalau di kota lain kan beda ya, lihat dulu, Jakarta enggak, belok cet baru lihat, ya udah telat lah. Bahkan berkali-kali belok dan gak pernah lihat. Main belok aja, hampir ketabrak berkali-kali. Saya dalam hati gini, ini orang kenapa sih pada mau bunuh diri apa ya? Bingung saya ngeliatinnya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, hati-hati ya Dek, kalau buka pintu hati-hati. Satu hari, berapa bulan lalu, teman baik saya nginep di rumah. Dia bilang gini, Bill, lu kan ada pelayanan pagi kayak gini nih. Bill, lu kan ada pelayanan ya, gua anterin deh si Keaton ke sekolah ya, gitu. Oh ya, thank you ya, gitu. Udah, siang hari saya pulang, teman saya bilang gini, mobil lu penyok tuh, kenapa? Ketabrak motor. Lah, kenapa? Tadi pagi dia buka pintu, dia nggak lihat-lihat. Ketabrak sama motor. Malam hari waktu saya ketemu dia, saya punya dua pilihan. Saya didik kedua anak saya dalam kasih karunia Tuhan. Karena dari mereka kecil saya bilang gini, Tuhan, apa yang engkau punya dari hatimu untuk saya mau sampaikan kepada anak saya. Supaya mereka lihat Yesus dari hidup saya. Saya menuai hasilnya sekarang. Anak saya Raina sekarang sudah 23 tahun, dia tinggal di Los Angeles. Dia udah lulus, dia kerja. Dan tiap bulan sekarang dia pelayanan di beberapa gereja, dia khotbah buat anak-anak youth di sana. Dia sangat cinta sama Tuhan. Kemarin dia telepon saya sampai nangis, dia bilang gini, Dad, Daddy tahu nggak kemarin aku masuk ke dalam chapel kecil di bekas kampusnya aku. Kenapa? Karena aku pengen menyendiri sama Tuhan dan aku ngerasa dipeluk sama Tuhan. Aku seneng banget, aku refresh kemarin. Karena aku kerjanya cukup berat. Karena dia menjadi salah satu manajer di perusahaan yang membutuhkan target dan lain sebagainya. Aku seneng banget Dad kayak gitu. Kalau ngomong sama saya itu begitu. Karena dari kecil mereka berdua dididik di dalam kasih karunia Tuhan. Saya nggak pernah gini-giniin mereka kalau mereka buat salah. Yang saya lakukan, saya berlutut di depannya mereka dan saya bilang gini, apa yang aku bisa lakukan supaya kamu nggak melakukan itu lagi. Jadi mereka selalu berpikir bahwa bapaknya nggak pernah berseberangan sama mereka. Saya nggak pernah gini-gini didik mereka begini. Anak siapa? Anaknya bingung, ya anak kamu kok nanya. Saya nggak pernah gitu-gituin mereka. Jadi mereka tahu bahwa mereka merasakan kasih Yesus lewat saya gitu loh. Jadi kemarin juga begitu. Saya punya dua pilihan, kita punya pilihan kok. Saya bisa marah-marah sama anak saya. Udah dikasih tahu, penyok tuh mobilnya. Bisa gitu kan? Pintu dibuka, seperti biasa. Di rumah kami selalu kami peluk-pelukan. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya peluk dia karena saya belum ketemu dia. Hey Keaton, how are you? I miss you. I haven't seen you. Aku belum ketemu loh kamu sepanjang hari ini. Karena kamu sibuk juga dari tadi ya gitu. Aku peluk dia. Terus saya bilang gini, Keaton, Daddy dengar tadi pagi ditabrak motor ya. Kamu oke nggak, Dek? Terus dia mulai setengah nangis. Iya, Dad. Mobilnya penyok, Dad. Aku nggak peduli sama mobilnya. Aku nanya, kamu oke nggak? Kamu ikutan ketabrak nggak? Enggak, aku nggak apa-apa. Tapi mobilnya penyok. It's okay. Daddy nggak peduli sama mobilnya. Kamu lebih penting dari semuanya. Saya peluk dia. Waktu saya peluk, dia hampir mau nangis. Dia bilang, sorry ya Dad, sorry ya. Saya bilang gini, Dek, lain kali kamu hati-hati ya Dek. Dah selesai. Sekarang saya mau tanya ini sama Bapak Ibu. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan hati-hati karena dia akan ingat sama bapaknya. Bukan ingat karena dia ketakutan, tapi karena dia ingat karena dia hormat sama bapaknya. Jadi kalau ada orang datang kepada saya ngomong gini, oh Pak kalau gitu kasih karunia kita gampang dong, kita sengaja aja buat dosa. Kan Tuhan udah ampuni. Berarti kamu belum mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kamu ngalamin kebaikan Tuhan, hidupmu makin hati-hati di hadapan Tuhan. Kamu akan bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan kalau kamu terima yang terbaik dari Tuhan. Itu hati Bapa. Jadi kalau kita lagi berbuat salah, dia gak pernah berseberangan sama kita. Dia akan tungguin kita. Dan makin kita ngalamin hati dia, makin kita tahu hatinya dia, kita makin gak mau buat dosa. That's grace. Kasih karunia itu membebaskan, bukan tiket buat dosa.
Makanya kita ngalamin hatinya dia yang gak pernah berseberangan sama kita. Yang bahkan membawa pengharapan kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Karena dia katakan sekarang kau bisa menghampiri tahta Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Dulu imam besar sebelum masuk ruang Maha Kudus harus bersih-bersih. Bahkan bisa ada 18 sampai 20 pengorbanan yang harus dia lakukan. Hari ini dalam kondisi kotor kita bisa menghampiri tahta Tuhan, yang ada apa? Dibersihkan kita. Orang kalau mau mandi gak perlu bersih-bersih. Kamu ngapain seka-seka? Mau mandi? Ya elah, aneh banget ya, mandi aja. Kita datang kepada Tuhan tuh kita dimandikan sama dia. Itu dahsyatnya Yesus, tau gak? Jadi saya mau ajak kita untuk mengerti isi hati Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Dan saya berharap kita semuanya mengerti mulai dari hari ini datang kepada Tuhan karena dia mau punya hubungan sama kita. Setiap hari. Dan ingat setiap hari, bayangkan bahwa dia sedang memanggil nama kita berkali-kali. Seperti dia panggil Marta, Marta. Kenapa kau khawatir dengan banyak perkara? Dengan kata lain, Marta, Marta, dekatlah kepadaku. Duduk di kakiku, dengar instruksi, dengar firmanku. Karena aku sangat sayang kepadamu. So that's the Father's heart. Itulah hati Bapa. Dan saya percaya ketika kita menerima hati Bapa, kita akan bisa memberikan hati Bapa kepada orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.